Analisis dalam video pertama mengenai akuisisi Grab terhadap GoTo atau hasil merger Gojek dan Tokopedia dalam perspektif perdagangan internasional menimbulkan sejumlah isu penting terkait. Yang pertama yaitu potensi pelanggaran hukum persaingan usaha. Akuisisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena penggabungan Grab dan GoTo dapat menguasai lebih dari 50% hingga 85% layanan digital di Indonesia. Yang kedua, aspek investasi asing dan regulasi. Secara hukum, selama layanan ride-hailing untuk sektor tertutup, bagi investasi asing, akuisisi ini tidak dilarang secara eksplisit. Yang ketiga, dampak dan ekonomi lokal. Dari sisi sosial dan ekonomi, merger ini dapat mengancam keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta mitra pengemudi yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Yang keempat, perlindungan data dan privasi. Integrasi platform besar seperti Grab dan GoTo juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pengguna yang luas yang menjadi perhatian dalam hukum perdagangan internasional terkait perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Yang kelima, implikasi terhadap kedaulatan ekonomi digital. Merger ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dominasi perusahaan asing dapat mengurangi kedaulatan ekonomi digital Indonesia dan menekan keberadaan startup lokal yang inovatif. Akuisisi Grab terhadap GoTo dalam perspektif hukum perdagangan internasional memerlukan pengawasan ketat oleh otoritas persaingan usaha dan regulator investasi asing dengan memperhatikan aspek keamanan nasional, perlindungan data, dampak sosial ekonomi, serta kedaulatan ekonomi digital Indonesia agar tercipta keseimbangan antara efisiensi bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Analisis dalam video kedua, kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam perspektif hukum perdagangan internasional merupakan bentuk proteksionisme yang bertujuan melindungi dan mengembangkan industri lokal dengan mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam produk yang dijual di pasar domestik. Secara hukum, kebijakan ini sah sebagai bagian dari hak suatu negara untuk mengatur pasar domestiknya demi tujuan pembangunan ekonomi dan perlindungan industri dalam negeri, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip WTO yang memperbolehkan langkah-langkah proteksionis tertentu selama tidak diskriminatif dan tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, TKDN adalah instrumen yang sah dan strategis untuk membangun industri lokal dan lapangan kerja, namun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menjadi hambatan investasi asing yang berlebihan dan memicu tekanan perdagangan. Pendekatan yang seimbang dan berbasis negosiasi adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaat TKDN bagi Indonesia dalam konteks global. Analisis dalam video ketiga mengenai pemerintah Indonesia pada tahun 2025 mewajibkan 100% devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam untuk disimpan di dalam negeri selama 1 tahun. Kebijakan ini merupakan perubahan signifikan dari rezim lalu lintas devisa yang sebelumnya sangat liberal, di mana eksportir bebas memindahkan devisa ke luar negeri kapan saja tanpa pembatasan waktu atau jumlah.
Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, devisa hasil ekspor sumber daya alam merupakan langkah yang berani dan strategis untuk kepentingan nasional, namun berpotensi menimbulkan tantangan baik di tingkat domestik maupun internasional. Keberhasilan kebijakan ini terletak pada kepatuhan terhadap prinsip transparansi, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta kesiapan pemerintah menghadapi potensi sengketa hukum dengan pelaku usaha asing dan mitra dagang internasional.